sejak ibu gue divonis menderita anemia aplastik, gue jadi akrab banget sampai tempat ini. Jadi tempat rujukan bagi orang-orang di seluruh Indonesia untuk berobat. Banyak penyakit terus yang nggak bisa ditangani daerah ya dirujuknya di sini. Nggak cuma sebatas RSCM, gue mulai tertarik untuk nyari tahu siapa sih Dr. Cipto Mangunkusumo itu sebenarnya. Apa sih yang udah dia lakukan sampai namanya dijadikan sebagai nama rumah sakit terbesar di Indonesia. Bicara soal Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sebenarnya banyak banget hal menarik yang bisa kita bahas. Misalnya, sejarahnya. Ternyata rumah sakit ini udah berdiri lebih dari 100 tahun. Tepatnya berdiri pada tahun 1919. Membayang nggak capek ya? Sampai sekarang coy, berdiri. Klasik. Terus kita juga bisa bicara tentang arsitekturnya. Jadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu menganut gaya arsitektur Hindia Baru yang mengkombinasikan antara elemen Eropa modern dengan kearifan lokal khas Indonesia. Itu bisa kita lihat dari atapnya. Dan yang mau kita bahas saat ini adalah sosok Dr. Cipto Mangunkusumo itu sendiri, Pak. Orang yang namanya dijadikan sebagai nama salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia saat ini. Jujur ya, sebelum gue melakukan riset tentang Dr. Cipto, pengetahuan gue tentang beliau itu sangat-sangat terbatas, coy. Ya, sebatas apa yang gue dapat dari bangku sekolah. Ya, gue tahu Dr. Cipto adalah aktivis kemerdekaan, bagian dari 3 serangkai yang memperjuangkan hak hidup masyarakat tertindas. Tapi sebagai dokter, gue sama sekali have no clue gitu. Nah, setelah gue cari tahu tentang beliau, gue bisa sampaikan kepada teman-teman bahwa Dr. Cipto Mangunkusumo adalah orang yang super duper keren. Ada yang bilang Dr. Cipto Mangunkusumo lahir 1883. Ada juga yang bilang kalau Dr. Cipto lahir tahun 1886. Tapi yang jelas, beliau lahir di Jawa Tengah. Apakah beliau lahir dari keluarga yang miskin? Syukurnya enggak, Pak. Kalau kita lihat dari silsilah keluarganya, bisa dikatakan kalau Dr. Cipto ini keturunan ningrat. Karena dia berasal dari keluarga yang berada, ditambah lagi dia cerdas, makanya dia punya kesempatan untuk menempuh pendidikan sampai ke Stovia. Stovia itu sekolah kedokteran terbaik di Hindia Belanda yang jadi cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sekarang. Ya, bisa kita katakan kalau Dr. Cipto ini punya privilege. Tapi walaupun dia punya privilege, lu jangan bayangin kalau Dr. Cipto tuh orang yang suka party gitu, nongkrong di Senopati terus merangkul sahabat-sahabat company gitu. Enggak. Walaupun dia keturunan priai, Dr. Cipto itu punya pemikiran yang sangat progresif. Dia benar-benar anti feodalisme dan kolonialisme. Yang dibenci Dr. Cipto adalah sikap rasis dan diskriminatif yang sering ditunjukkan pemerintahan kolonial kepada masyarakat Indonesia saat itu. Ini yang terus berusaha dia lawan sampai akhir hayat hidupnya. Contohnya waktu dia sekolah di Stovia, ketika pelajar di sana lebih senang menggunakan setelan busana Eropa lengkap dengan jas dan cerutunya, Dr. Cipto lebih senang menggunakan pakaian adat Jawa yang dari Klaten warna hitam, belangkon, kain, sama rokok kretek. Itu adalah bentuk protes beliau kepada peraturan Stovia yang dianggap waktu itu sangat diskriminatif, yang mana membedakan pelajar berdasarkan kelas sosialnya. Ini yang berusaha disampaikan sama Dr. Cipto melalui gaya berbusananya. Ketika dikonfrontir, Dr. Cipto dengan tegas menjawab bahwa gue kayak gini karena gue anak rakyat dan datang dari rakyat. Walaupun rebel ya, Dr. Cipto itu sangat dihargai di Stovia. Dia sampai dijuluki sebagai murid yang berbakat. Ya, kalau bisa dibilang lah, walaupun kopik gitu, tapi ya pinter. Makanya dia setelah lulus dari Stovia, dia menjalani ikatan dinas di sana, artinya dia mengabdi kepada pemerintahan kolonial saat itu. Setelah ikatan dinasnya selesai, ketimbang meneruskan pengabdian tersebut atau mengambil kuliah ke Belanda misalnya, Dr. Cipto lebih memilih membuka praktek mandiri di Solo. Disinilah reputasi dia meningkat pesat, Pak. Di sana, dia dijuluki sebagai dokter rakyat. Kenapa dia dijuluki dokter rakyat? Karena Dr. Cipto benar-benar mendedikasikan semua pengetahuan dan keterampilannya untuk mengobatin penduduk yang kurang mampu atau yang berasal dari kelas bawah. Jadi buat masyarakat miskin atau kurang mampu yang datang berobat, itu digratisin, Pak, sama beliau. Tapi orang-orang kaya, antek-anteknya company gitu, kalau datang berobat sama dia, itu digetok harga yang lebih mahal. Jadi kayak subsidi silang gitu kan. Nah, itulah yang dilakukan Dr. Cipto selama di Solo. Makanya dia benar-benar dicintai masyarakat saat itu. Kalian tahu nggak? Pada abad pertengahan, itu hampir seluruh penduduk Eropa binasa. Beneran. Karena apa? Karena wabah. Wabah yang disebabkan sama kutu. Tepatnya kutu tikus. Nah, wabah ini dikenal dengan nama Black Death. 1/3 sampai 2/3 penduduk Eropa waktu itu harus jadi korban, Pak. Saking ganasnya wabah ini, dia nggak hilang selama berabad-abad. Udah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Pada tahun 1910, petani-petani Jawa mengalami gagal panen yang hebat.
Karena gagal panen, pemerintah kolonial waktu itu mengambil inisiatif untuk mengimpor beras dari Myanmar, yang dulu dikenal dengan nama Burma. Nah, keputusan pemerintah kolonial ini sebenarnya ditentang para ahli, karena saat itu Myanmar sedang dilanda wabah pes. Ditakutkan kalau wabah itu akan menyebar di bumi Nusantara. Tapi, ya namanya pemerintah kolonial ya, ndablek. Nggak mungkin lah nyebar di sini, karena tikusnya beda, katanya. Dikira di sana Mickey Mouse, di sini Jerry kali ya. Akhirnya udah mereka impor beras dari Myanmar, berasnya datang disimpan di Malang. Ternyata beras itu benar-benar membawa kutu-kutu penyebab pes tadi. Nah, kutu ini nyebar ke tikus-tikus lokal, tikus-tikus lokal nyebar ke penduduk. Akhirnya ya udah pada tahun 1911 wabah pes pun ditemukan di Kota Malang. Itu suasananya benar-benar chaos, Pak. Sehari itu bisa 200 nyawa yang hilang karena wabah ini. Mau nggak mau, pemerintah Belanda waktu itu mengisolasi Kota Malang dari daerah lain, alias lockdown. Nah, selain lockdown, ada beberapa kebijakan yang diambil sama pemerintahan kolonial untuk mengendalikan laju wabah. Ya, mereka ngirim tenaga medis dan dokter-dokter Belanda ke Kota Malang gitu. Tapi dokter-dokter Belanda yang dikirim itu ya tujuannya untuk ngobatin orang-orang Belanda yang kena atau orang-orang Indonesia yang kaya, yang akrab sama Belanda gitu. Sedangkan untuk masyarakat biasa atau penduduk yang kurang mampu, ya diabain aja gitu. Dianggap nyawa mereka tuh nggak penting. Dokter-dokter Belanda saat itu ogah untuk ngobatin penduduk-penduduk biasa. Karena mereka ngerasa nggak ada untungnya. Terus mereka juga jijik gitu. Mungkin ada dokter yang ngobatin. Tapi ya itu sebagian kecil. Mostly ya udah. Dia datang ke Malang yang diobati orang kaya atau orang sesamanya. Udah itu doang. Kalaupun ada pengobatan dilakukan ke penduduk biasa, itu sifatnya ya udah penelitian, Pak. Ya mereka tuh nggak lebih dari bahan teliti gitu loh di situ. Nah, berita ini sampailah ke kuping Dr. Cipto Mangunkusumo yang waktu itu ada di Solo, dan beliau marah banget, geram banget melihat perlakuan tidak adil pemerintah kolonial kepada penduduk-penduduk di Kota Malang saat itu. Akhirnya Dr. Cipto bersama 14 dokter lain dari Stovia, termasuk Dr. Stomo, itu mengajukan diri untuk menjadi sukarelawan di Malang. Nah, sama pemerintah Hindia Belanda ini sebenarnya juga ya udahlah, kalau mau berangkat aja, tapi kita nggak bisa modalin APD. Tapi ya walaupun nggak dimodalin APD yang lengkap, 14 dokter ini tetap berangkat ke Malang. Salah satunya Dr. Cipto. Nah, sampai di Malang, Dr. Cipto itu benar-benar fokus pada perawatan dan penyembuhan penduduk-penduduk miskin yang kena pes. Jadi dia masuk dari kampung ke kampung untuk ngobatin penduduk dan nggak minta biaya sepeser pun. Itulah hebatnya Dr. Cipto. Sampai satu hari dia ketemu satu rumah. Di rumah itu udah nggak ada orang, tapi dia dengar bayi nangis di situ. Ternyata di dalam rumah itu ada seorang bayi, Pak. Si bayi ini tinggal sebatang karang karena kedua orang tuanya udah meninggal karena wabah pes tadi. Akhirnya si bayi ini dibawalah sama Dr. Cipto, terus diangkat menjadi anak dan dikasih nama Pesyati. Saat itu juga ketika ngobati penduduk itu, nasionalisme Dr. Cipto itu benar-benar sampai ke puncaknya, Pak. Amarahnya juga, karena di situ dia melihat dengan jelas bagaimana pemerintahan kolonial waktu itu nggak peduli sama sekali sama nyawa manusia gitu loh. Orang tuh benar-benar diabaikan banget. Dan lu tahu salah satu kebijakan Hindia Belanda waktu itu adalah sterilisasi. Artinya ketika ada penduduk Kota Malang dan dia warga biasa dan dia tinggal di rumah bambu kena pes, itu rumahnya bakal langsung dibakar, Pak. Terus si penduduk ini dipindahin ke penampungan dan nggak dapat ganti rugi yang sepadan. Kan gila ya, ngebayanginnya gila ya. Udah lu kena pes, rumah lu dibakar, nggak diganti rugi pula. Itulah yang menyebabkan Dr. Cipto benar-benar menyimpan amarah yang sangat besar kepada pemerintah kolonial Belanda. Dan amarah itu dia tuangkan melalui tulisan-tulisan yang dia kirim ke surat kabar, salah satunya dari Express. Karena kontribusinya dalam mengendalikan wabah di Malang, pemerintah Belanda akhirnya memberi penghargaan nih kepada Dr. Cipto. Orange Nassau Orda namanya. Itu penghargaan tertinggi yang datang dari Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda waktu itu. Ya, kalau kita lihat ini sebenarnya langkah politis Belanda ya supaya menarik hati Dr. Cipto. Sayangnya Belanda salah pilih orang, Pak. Penghargaan tertinggi dari Belanda tadi ditolak sama Dr. Cipto. Terus dikembalikan langsung ke Batavia. Nah, di sini ada cerita lucu. Ketika mengembalikan penghargaan itu ke Batavia, Orange Nassau Orda ini disematkan Dr. Cipto di kantong belakangnya. Ya, artinya di bokong beliau. Ketika serdadu Belanda melihat seseorang menggunakan Orange Nassau Orda, mereka punya kewajiban untuk menghormati orang tersebut. Karena itu kan penghargaan tertinggi. Jadi sengaja sama Dr. Cipto ditaruh di pantat, Pak. Supaya kalau di Batavia ada serdadu Belanda yang melihat beliau, maka serdadu itu harus hormat ke pantatnya Dr. Cipto. Rame, Pak, waktu itu ceritanya. Dia sebenarnya punya pilihan untuk hidup nyaman waktu itu. Ya, dia datang dari keluarga imigran, berpendidikan. Setelah habis ikatan dinasnya, dia bisa nerusin aja tuh pengabdian kepada pemerintah kolonial. Hidupnya lebih nyaman. Atau dia ngambil beasiswa untuk keluar negeri, sekolah gitu. Dr. Cipto nggak ngambil jalur itu, Pak. Dia malah menentang pemerintah Belanda. Dia malah berjuang bersama rakyat. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua orang, menurut gue sih. Dan itu benar-benar wow, luar biasa gitu. Indonesia beruntung punya Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan kalau ditanya, ya harapan gue ya di masa depan nanti akan ada filmmaker yang
bagus gitu yang bakal ngegarap film biopiknya Dr. Cipto. Pasti keren. Walaupun nggak ada yang buat, gue lah besok yang buat. Kalau punya modal, kalau punya kemampuan. Kalau sekarang ya belum lah, masih bodoh gini. Ya Doku Vlog kali ini, sampai jumpa di Doku Vlog selanjutnya. Jangan lupa subscribe.